Nah, katalog versi 6 sendiri, nah itu memang bisa dibilang baru 1 tahun lebih ya, karena baru di launching oleh Pak Presidennya di tanggal 10 Desember tahun 2024. Jadi sudah setahun lebih. Walaupun demikian ya, karena memang kalau anak bayi ya 1 tahun belum bisa ngapa-ngapain ya, mungkin baru numbuh gigi, baru bisa berjalan ya, nggak mungkin bisa lari ya, jarang lah. Biasanya kalau yang sudah bisa lari, ngomongnya mungkin belum lancar, atau kalau yang ngomongnya sudah lancar dan bisa lari, giginya belum ada dan seterusnya. Jadi sama ya, di katalog pun saat ini memang belum semua fitur bisa apa nih, bisa memfasilitasi semuanya. Nah, namun demikian, kalau secara end to end ya, itu sebetulnya sudah bisa semua kita ya. Dimulai dari penarikan sirup, kemudian kita pilih produk ya, kemudian kita memesan, mengirim ya, BAST sampai dengan pembayaran. Namun demikian, memang hal-hal detailnya ada kalanya belum terfasilitasi semua. Contoh misalkan di pembayaran. Di pembayaran sudah bisa belum menggunakan LS, menggunakan UP? Sudah bisa. Tapi yang belum bisa adalah ketika pembayaran menggunakan dari kementerian atau lembaga ya. Nah, karena kita memang masih terkoneksi dengan Sakti, nah itu belum bisa menggunakan metode termin ya, pembayarannya belum bisa termin. Jadi baru bisa yang sekaligus ya dan seterusnya. Jadi memang sambil berjalan katalog versi 6 ini, nah fitur-fitur yang ada pun kita tetap kembangkan gitu ya, walaupun memang tidak bisa berlari langsung ya dengan cepat dan seterusnya. Ya mohon dimaklumi ya, karena memang katalog bisa dibilang antara regulasi dan peraturan itu larinya sama-sama cepat gitu Bapak Ibu. Jadi katalog ini bisa dibilang apa nih? Eh, anak atau produk termuda dari proses pengadaan barang jasa pemerintah kita ya. Jadi dulu yang proses pengadaan barang jasa kita menggunakan metode masih manual ya. Kemudian 2010 sudah kita gunakan secara elektronik ya dengan lahirnya Perpres 54 waktu itu ya dan seterusnya. Kemudian katalog juga baru lahir di tahun 2012 nih. Ya bahkan namanya pun dulu mungkin belum katalog ya. Jadi cikal bakalnya itu dari konsolidasi pengadaan ya, ditambah lagi kontrak payung dan seterusnya. Di 2014, 2015, nah itu baru tuh katalog baru banyak baru masif penggunaannya gitu ya. Nah kemudian di situ muncullah apa nih kategori elektronik perkantoran ya, laptop dan lain-lain. Ya, kemudian berjalan terus, kemudian ada supply side, demand side ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Kewajiban menggunakan katalog dan seterusnya. Jadi di tahun 2015 produk di katalog itu juga sudah banyak ya, ada 75.000 item. Namun dari sedemikian banyaknya produk ternyata yang dibeli itu hanya sedikit Bapak Ibu ya, yang dibeli hanya 12%-nya saja. Jadi banyak produk yang tayang di katalog namun tidak dibeli. Gitu. Padahal penyedia sudah sangat antusias nih menggunakan katalog. Nah, setelah itu muncullah kewajiban menggunakan katalog gitu ya. Jadi semua pemerintah, pengadaan barang jasa pemerintah, kalau barangnya ada di katalog maka wajib menggunakan katalog. Gitu. Jadi orang-orang yang belum pernah menggunakan ya biasanya ragu-ragu tuh. Seperti apa sih ya penggunaan katalog ya? Ya takutnya nanti susah dan seterusnya. Sementara orang-orang yang sudah menggunakan baik PP maupun PPK, wah dia senang banget ya menggunakan katalog. Kenapa? Karena tadi prosesnya bisa cepat, gampang ya, tinggal klik 3 hari bisa selesai ya, 7 hari bisa selesai. Jauh berbeda tuh dengan proses tender ya, yang paling cepat kita bisa makan waktu sekitar 1 bulan tuh paling cepat ya. Itu kalau misalkan pasca kualifikasi sistem gugur 1 file tuh biasanya paling cepat 1 bulan lah. Nah, namun kalau yang sudah biasa menggunakan katalog, nah ini sangat besar merasakan manfaatnya ya. Bukan hanya cepat, mudah, tapi yang paling penting adalah apa? Aman. Gitu. Kenapa bisa dibilang aman? Nah ini juga yang jadi apa deh? Sempat keluar bahasanya ya di persidangan Chromebook itu ya. Dibilang kita sudah beli di lewat katalog. Ya. Harusnya sudah aman dong. Nah gitu ya. Nah tapi itu dulu ya kita coba lihat kapan sih pembelian Chromebook ini gitu. Jadi
Jadi memang seperti itu, jadi Bapak Ibu ya, di tahun 2015 sampai 2018 memang proses katalog itu untuk suatu produk bisa tayang di aplikasi katalog itu prosesnya merupakan proses yang panjang ya. Jadi bahkan lebih sulit dari membangun candi Prambanan ya. Candi Prambanan kan semalam aja selesai itu ya, cuma kurang satu candi aja ya. Nah kalau katalog enggak. Jadi untuk suatu produk bisa tayang di katalog itu prosesnya panjang. Mulai dari diusulkan dulu ya, rumahnya nih kategorinya diusulkan dulu. Ketika sudah ada usulannya kita harus telaah dulu, kita harus kaji dulu. Kira-kira ini produk ini benar-benar ada yang membutuhkan nggak ya? Ada yang beli nggak ya? Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang butuh, ada yang beli, kira-kira kebutuhannya berulang nggak ya? Setiap tahun akan dibutuhkan nggak? Kemudian kalau sudah dibutuhkan, kemudian ternyata juga berulang, nah dicek lagi nih, produknya standar nggak ya? Gitu. Jadi kita perlu memang memastikan standarisasi ini supaya produk-produk yang dijual nantinya sudah jelas, harganya bisa dipertanggungjawabkan, terukur, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Nah, katalog ini dulu dibangun belum seperti Shopee ya atau Tokopedia. Jadi untuk harga hanya bisa satu harga saja tuh. Gitu, untuk satu produk tayang harganya cuma satu, tidak ada varian, tidak ada pilihan opsi dimensi dan lain-lain ya. Jadi satu harga, satu produk tayang ya harganya satu. Warnanya berbeda gitu ya. Nah, itu harus bikin produk yang berbeda lagi penayangannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, memang harus standar semua tuh, harus bisa dipastikan berapa sih harganya gitu ya, supaya harganya tidak melenceng-melenceng, seperti itu. Nah, proses yang panjang itu, gitu ya, nah itu dilakukan melalui proses tadi sudah kajian, ternyata sudah setelah dibuat kajian, dinyatakan lolos, maka kita lakukan proses evaluasi terhadap penyedianya, terhadap produknya, juga terhadap harganya, gitu. Jadi semuanya itu sudah dilakukan evaluasi yang berjenjang. Sehingga ketika suatu produk tayang di aplikasi katalog, itu sudah bisa diyakini bahwa penyedianya benar, produknya betul, harganya terbaik gitu ya. Nah, itu sudah bisa dipastikan tuh, sudah bisa dijamin. Makanya saya waktu itu selaku Pokja katalog juga ya. Nah, kita bisa berani nih menjamin bahwa tidak akan ditemukan produk yang lebih mahal gitu ya di aplikasi katalog dibandingkan di luar. Ya minimal sama lah gitu. Nah, apa yang dilakukan teman-teman Pokja katalog, nah itu sama persis tuh dengan yang ada di pengadilan ya, di Chromebook itu. Jadi kita memang bisa menyusun harga dari hulunya ya. Jadi dari hulu berapa sih harga komponen, harga buatnya, harga belinya kalau misalkan produk impor. Barulah nanti kita tambahkan margin-marginnya ya, kemudian komponen-komponen lainnya, misalkan ada instalasi, pemeliharaan, ada pelatihan dan lain-lain, baru kita tambahkan di situ komponen-komponennya. Kenapa bisa begitu? Gitu ya. Ya karena kita belum mau beli, gitu. Kita baru mau menayangkan produknya, sehingga harga produk yang tayang itu adalah harga yang memang terbaik untuk pemerintah ya, gitu. Sehingga ketika nanti para PPK mau beli, mau purchase, nah itu udah enak ya, tinggal klik saja dan seterusnya. Tapi ingat, harga tayang adalah harga yang diperuntukkan ya, atau HET untuk batas tertinggi. Kalau belinya 1000, belinya 100.000, belinya banyak, ya harusnya ada diskon dong, gitu ya. Nah itulah fungsi negosiasi di dalam katalog elektronik. Nah, demikian ya, terus berjalan. Nah, ternyata memang tadi prosesnya yang panjang tersebut, ya rasanya ternyata sudah tidak cocok lagi ya, khususnya ketika kita sudah masuk ke era COVID waktu itu. Sehingga muncullah di tahun 2021 adanya perubahan Bapak Ibu ya, bahwa untuk suatu produk tayang di katalog tidak lagi memerlukan proses evaluasi khususnya di produk dan di harga. Jadi kita kembalikan tuh ke pasar, gitu ya, kita kembalikan ke pasar. Supaya apa? Ya supaya percepatan produk-produk ini bisa tayang di katalog. Bayangkan tadi Bapak Ibu ya, untuk satu produk
punya rumahnya tayang di katalog, yaitu butuh waktu 8 bulan. Kemudian kita umumkan, cari pemenangnya, tayang tuh produknya, kita kontrak 2 tahun. Selama 2 tahun si kategori tersebut kita kontrak, ketika ada produk baru ya untuk di kategori yang sama, dia tidak bisa masuk tuh. Karena sudah ada jatah waktunya. Kalau dia mau masuk, maka harus nunggu batch berikutnya, pengumuman berikutnya. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya banyak barang-barang yang memang tidak terserap di Aku mau artinya pasar. harapan aku ya. Kita mau beli Chatnya mobil tahun ya aku 2020, harapan aku tapi gini. 2021 ya, Aku ternyata di masih katalog nomor belum ini. ada. Ya. Pasti produknya ada tahun 2020 gitu. Nah, itulah salah satu kelemahan katalog yang zaman dulu ya. Karena produk itu lama untuk tayang di katalog. Demikian juga ketika ada perubahan harga. Nah, karena harganya itu dikontrak, maka tidak bisa kita melakukan perubahan harga sewaktu-waktu. Nah, inilah yang berubah di katalog versi 6 ya, sehubungan dengan turunnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 saat itu ya. Kemudian diturunkan ke Perlem 9 dan seterusnya. Sehingga tata cara menayangkan produk di katalog menjadi lebih cepat. Produk gampang masuknya di katalog gitu.